Om Swastiastu, salam sekali sekali. Perkenalkan, nama saya Widyo Garisudana dari jurusan Teologi Fakultas Brahma Widya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. I Gede Swantana MAG mengenai Vedanta sebagai pedoman hidup. Baik Bapak, belakangan ini ajaran Vedanta mulai diminati, bahkan di Barat. Boleh diceritakan secara singkat Vedanta itu apa? Oke, baik, Widya. Vedanta itu bisa dipahami dengan hal-hal yang sederhana sebenarnya. Keseharian kita itu merupakan ajaran dari Vedanta. Seperti apa? Bagaimana kita mengenal Vedanta dari hal-hal yang sederhana ini? Contohnya, setiap hari kita makan, kemudian keseharian kita bekerja ke kantor, bagi petani dia ke sawah atau ke kebun, dan juga bagi banker dia ke bank dan yang lainnya. Kemudian kita juga bermain, ngobrol dengan teman, berbincang-bincang. Kemudian ketika kita pergi ke suatu tempat ya kita lancong, kemudian kita nyetir, menjalankan hobi, dan bahkan kita tidur dan lain sebagainya. Jadi setiap saat kita melakukan aktivitas-aktivitas itu, dan bahkan kita biasanya ya, dari yang miskin kita berjuang untuk menjadi kaya, bagi yang belum sukses kita berjuang setiap saat untuk menjadi sukses, bagi yang merasa hidupnya belum final dia mencoba untuk berjuang menjadi atau mencapai final itu. Nah, ada masanya ketika orang yang awalnya miskin kemudian dia kaya, dia memiliki segala sesuatunya, kemudian dia yang sudah sukses, jadi apapun yang dia inginkan dia dapatkan, tetapi di dalam hatinya masih merasa kosong. Dia menemukan bahwa kesuksesan yang dia capai itu bukan apa-apa. Dia merasa bahwa di dalam dirinya betul-betul kosong, ada sesuatu yang hilang. Nah, dari kondisi inilah orang mulai melihat ada apa sebenarnya. Dulu ketika miskin, orang melihat bahwa menjadi kaya adalah final. Tetapi setelah kaya, dia justru tidak menemukan apa-apa. Dia merasa biasa-biasa saja, dan bahkan baru menyadari bahwa sesungguhnya kekayaan itu bukan sesuatu yang maksimal. Ada sesuatu yang mesti digali. Nah, cara berpikir itu yang awalnya keluar semua tentang hal-hal yang objektif, jadi kekayaan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Kemudian itu tidak mampu memberikan kebahagiaan bagi kita, dan kemudian kita bisa berpikir, oh ternyata bukan itu. Kita melihat ke dalam, ternyata ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang mesti kita raih. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin, apa sesungguhnya kesuksesan itu? Apa kesejatian itu? Bagaimana meraih kesejatian itu? Apa yang mesti kita kerjakan sehingga nanti kita mencapai kebahagiaan yang sebenarnya? Nah, dasar-dasar dari pertanyaan itulah Vedanta itu. Jadi sederhana. Ketika kita yang awalnya cara pandang kita sepenuhnya keluar tentang dunia material, kemudian kita balik melihat ke dalam diri sebagai objek, maka itu adalah Vedanta. Jadi ketika kita ingin mencapai kesejatian kita, ketika kita ingin meraih apa yang menjadi esensi kita, maka disinilah pelajaran Vedanta baru kita mulai sebenarnya. Dan ajaran Vedanta itu bukan sesuatu yang dikatakan luar biasa tinggi, tetapi Vedanta itu adalah keseharian kita ketika kita mampu mengidentifikasi bahwa benda-benda duniawi itu bukan sesuatu yang final, tapi justru ketika kita berjalan ke dalam final itu bisa kita raih itu.
sepertinya ini ajaran esoterik banget nih. Iya. Apakah kemudian orang yang ingin mendalami Vedanta itu harus menghindari benda-benda material? Sebab selama ini dikotomi antara keduanya telah menjadi pemahaman umum di masyarakat. Memang kita bisa mendikotomikan antara spiritual dengan material seolah-olah itu bertentangan, dan itu memang secara umum menjadi pemahaman masyarakat. Tetapi itu tidak salah. Karena apa? Untuk bisa menjadi stabil, untuk bisa menjadi seimbang, bagaimana kita memahami kehidupan secara sempurna, kadang-kadang kita perlu kebalikannya. Kalau kita kaya, kita biasa dinyamankan dengan kekayaan. Nah, agar kita seimbang, bagaimana nyaman itu tetap bertahan? Bagaimana kalau seandainya kita mencoba secara sadar hidup miskin? Nah, supaya bisa hidup miskin kan kita untuk sementara menghindari materi itu. Tetapi secara prinsip bukan itu ajaran Vedanta. Vedanta tidak mengajarkan orang harus menghindari materi. Karena apa? Materi itu tidak bisa dihindari, tubuh ini materi. Nah, kemudian ketika ada tubuh, kita memerlukan makanan, dan makanan adalah materi. Kita memerlukan udara, kita memerlukan oksigen, kita perlu nafas. Nafas itu adalah materi, panca mahabhuta. Jadi kita tidak bisa menghindari itu secara prinsip. Tetapi yang diajarkan di dalam Vedanta adalah tidak terikat dengan materi itu. Karena keterikatan inilah yang membuat identitas kita kepada materi-materi itu, sehingga setiap saat kita willing ada rasa ketidakpuasan di dalam diri, ada rasa kita belum mencapai final di dalam diri, sehingga yang diajarkan di dalam Vedanta sesungguhnya tidak menghindari materi, karena itu tidak mungkin kecuali kita mati, itu baru kita selesai. Tetapi sepanjang kita hidup, materi itu adalah bagian dari kita. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa tidak terikat dengan materi itu. Ketika kita kaya, kita tidak terikat bahwa itu hanya materi. Dia hanya alat untuk mencapai tujuan, bukan sesuatu yang dituju. Dan ketika kita miskin, kita juga tidak terikat dengan kemiskinan. Jadi miskin dan kaya itu adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Apapun kejadian itu, kita tidak menjadikan itu sebagai sebuah atau sebagai sesuatu kepemilikan, tetapi itu adalah sesuatu alat yang kita bisa gunakan untuk meraih yang lebih tinggi. Jadi materi itu tetap kita gunakan sebagai alat, bukan sebagai tujuan, tetapi kita tidak terikat dengannya. Itu ide. Apakah semua orang mampu melaksanakan ajaran ini? Bagaimana caranya, Pak? Secara prinsip iya. Kenapa? Karena inilah keseharian kita. Hanya masalahnya bagaimana dia bisa hidup. Ketika orang mampu mengidentifikasi diri tidak sebagai benda-benda, tidak sebagai dunia materi, tidak sebagai badan, tetapi sebagai sebuah entitas yang sadar. Nah ini, jadi dalam ajaran kita, entitas yang sadar itu disebut dengan Atma. Ketika kita mampu mengidentifikasi diri bahwa kebahagiaan sejati itu adalah Sang Atma dan bukan benda-benda material, dan kemudian kita tidak mengidentifikasi dengan benda-benda material ini, tentu setiap orang bisa mengerjakan. Cuman ini sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena secara tendensi pikiran kita langsung mengarah kepada objek-objek duniawi. Pikiran kita itu sendiri adalah material, sehingga apa yang bisa dia dekati adalah material itu sendiri. Nah, siapa yang mampu bisa melatih di dalam diri kita agar bisa kesadaran kita? Jadi pikiran kita harus dilampaui sehingga kita menyadari bahwa identifikasi kita bukan identitas material, tetapi Atman sebagai identitas kita. Hanya dengan itu orang bisa menjalani ajaran Vedanta. Nah, bagaimana caranya? Ya, seperti di awal, ketika orang sudah
tidak merasa nyaman dengan kenyamanan materi. Justru ketika dia nyaman dengan finansial, ketika dia kaya, dia merasa kosong gitu ya. Dia mencari ke dalam, dia merasakan bahwa identitasnya bukan sebagai identitas material, tetapi identitas kesadaran ilahi atau Atman itu sendiri. Bagaimana caranya? Pertama, ada orang yang merasakan bahwa ketika sesuatu yang kita kerjakan ternyata tidak membawa apa-apa, maka dia mencoba bahwa ternyata badan ini bukan ini loh pelakunya, bukan saya sebagai badan ini pelakunya, tetapi yang mengerjakan semua ini adalah beliau. Ini adalah alat, ini hanya alat. Ada dengan cara begitu orang bisa menemukan kesadaran dirinya yang sejati. Dan cara ini disebut dengan cara bakti. Ketika dia menyadari bahwa badannya hanya alat dan yang mengerjakan itu adalah sesungguhnya hanya beliau, ini disebut dengan cara bakti. Kemudian ada orang susah sekali mengosongkan diri. Bagaimana mungkin ketika saya mengerjakan sesuatu, kemudian saya mengatakan bukan saya yang mengerjakan, itu susah. Ada cara lain. Cara lain adalah dengan mengidentifikasi diri sebagai segala sesuatu ini. Ada dengan cara itu orang bisa menjalankan Vedanta itu. Artinya apa? Sesuai dengan teks, kita mengenal Tattvam Asi, kita mengenal Aham Brahma Asmi. Artinya apa? Bahwa identitas kita bukan hanya sekedar fisik ini, tetapi melampaui bahwa segala-galanya ini adalah aku sendiri. Jadi dengan kepenuhan, dengan sepenuhnya ya, bahwa segala sesuatu ini adalah saya sendiri, maka dengan itu kita bisa menyadari, oh ternyata apa yang saya kerjakan bukan terbatas pada ini saja. Karena merasa terbatas, karena selama ini kita mengidentifikasi diri dengan keterbatasan itu, kita merasa menderita. Maka dengan membalikkan cara berpikir kita untuk menjadi segala-galanya, maka semua penderitaan, semua kekosongan yang tadi bisa diraih. Nah, cara ini disebut dengan cara jnana. Nah, kemudian ada lagi yang lain. Kita merasa bahwa perjuangan selama ini, ketika saya miskin kemudian berjuang menjadi kaya, dan setelah kaya kita belum merasa apa-apa dan merasa sia-sia semuanya. Apapun yang kita kerjakan ternyata sia-sia, tidak membawa pada kebahagiaan. Dan kemudian kita bisa melihat, oh ternyata caranya kita salah. Mungkin karena kita merasa ada identifikasi diri, ahamkara itu yang bekerja, makanya kita merasa sebagai sebagai yang memiliki, dan yang ahamkara ini serba terbatas. Nah, itu. Sehingga dalam tindakannya dia mencoba untuk menghilangkan identitas ini. Ahamkara dihilangkan dan dia lebur dengan apa yang dia kerjakan. Nah, ketika dia mengerjakan sesuatu, dia total dalam pekerjaannya. Dia tidak merasa bahwa dirinya yang mengerjakan, tetapi dia lebur dengan apa yang dikerjakan, dengan objek yang dia kerjakan. Nah, cara ini disebut dengan karma. Jadi cara bagaimana mengerjakan, bagaimana kita melakoni Vedanta, ajaran Vedanta itu dengan cara-cara begitu, dengan cara bakti, dengan cara jnana, dengan cara karma, dan juga ada banyak metode-metode yang lain. Tetapi secara umum 3 ini yang bisa kita kerjakan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjabarannya. Vedanta adalah jalan hidup yang bisa dilakoni oleh siapa saja. Dunia material mungkin memberikan janji kenyamanan, tetapi bukan pembebasan. Disinilah Vedanta menampilkan peran sebagai peta jalan bagi mereka yang telah kelelahan. Semoga bermanfaat, dan akhir kata, Om Santi, 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 Om. Jaya sekalian.